Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada hari ini, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih bisa diberikan kesehatan, diberikan waktu juga untuk bisa belajar dalam jaringan, ya, tatap muka dalam jaringan, dengan kondisi yang seperti sekarang, yang kalian juga sudah tahu bahwa kita harus dalam kondisi seperti ini, kita harus mau tidak mau harus melakukan pembelajaran daring melalui media ini ya, media Zoom. Nah, pada hari ini seperti yang sudah Bapak sampaikan di grup, bahwa hari ini kita akan belajar mengenai pemrograman dasar dan pengenalan algoritma. Nah, ini baru sekali ya, ini baru sekali kita pelajari, Bapak sampaikan materinya hari ini. Karena sebelumnya belum sempat disampaikan karena harus bergiliran dengan mapel yang lain atau juga guru yang lain. Alhamdulillahnya baru sekarang kita bisa mulai belajar pemrograman dasar. Oke. Nah, pemrograman dasar itu pada dasarnya adalah suatu mapel yang sangat erat kaitannya dengan teknik komputer. Nah, jadi sebagai anak TKJ yang berurusan dengan komputer, maka harus ya, sebagai anak TKJ harus paham, harus tahu dengan yang namanya pemrograman dasar. Tuh. Oke. Nah, sebelum nanti Bapak lebih jauh membahas soal pemrograman dasar, apa saja yang ada di dalamnya, terlebih dahulu kita berkenalan dengan apa itu pemrograman dasar dan kira-kira bukan kira-kira ya, maksudnya nanti secara garis besarnya apa saja yang akan dibahas di dalam materi di dalam mata pelajaran pemrograman dasar berikut ini ya. Nah, jadi sebelum nanti lebih jauh lagi, Bapak memperkenalkan dulu kepada kalian. Oke. Nah, apa sih pemrograman dasar itu? Ya, ini tentu pertanyaan yang paling pertama muncul di pikiran kalian, di benak kalian soal mata pelajaran ini. Nah, pemrograman ya berarti menulis instruksi atau kode untuk memerintahkan komputer atau perangkat lain untuk melakukan tugas tertentu secara otomatis yang berguna dalam menyelesaikan masalah. Oke, kita kenal satu-satu dulu ya, pemrograman dulu. Nah, jadi pemrograman itu memiliki instruksi ya, instruksi yang dibuat khusus untuk memerintah komputer. Jadi kalau berbicara soal pemrograman, maka jelas objek utamanya adalah komputer. Pembicaranya akan lebih kepada komputer, karena disitulah program dibuat, program direncanakan, ya, dan lain sebagainya. Nah, bahasanya di sini untuk memerintahkan komputer atau perangkat lain untuk melakukan tugas tertentu secara otomatis yang berguna dalam menyelesaikan masalah. Jadi tujuan utamanya sebuah pemrogram itu atau program itu harus bisa memecahkan masalah, harus bermanfaat, harus berguna. Karena tujuan utama ya, katakanlah manfaat utama dari komputer itu adalah membantu manusia kan, ini seperti itu. Ketika kita ingin mencari informasi, misalkan
kita akan mengetik google.com misalkan untuk mencari berita, artikel dan sebagainya, sehingga kita tahu apa yang kita cari, informasinya kita dapat. Jika kita membutuhkan hasil ya, membutuhkan misalkan ingin menghitung berapa kira-kira uang yang masuk, berapa barang yang dibelanjakan yang berhubungan dengan ekonomi, kita akan menggunakan komputer untuk membantu dalam perhitungannya. Nah, itu adalah fungsi utama dari komputer sendiri. Tapi komputer pun tidak akan bisa berdiri seperti itu saja, tidak bisa langsung membantu kita kalau tidak ada programnya, kalau tidak ada sebuah program yang ditanamkan di dalam komputer tersebut. Makanya dibutuhkan sebuah program. Nah, program itulah yang nanti akan membantu, ya, akan membantu manusia dalam menyelesaikan masalah. Nah, jadi itu intinya. Tujuan dari sebuah program itu, ya, sebuah komputer itu, program komputer itu adalah untuk menyelesaikan masalah. Jika belum bisa menyelesaikan masalah, belum layak disebut program, belum layak disebut aplikasi, ya, belum layak disebut software. Harus bermanfaat, harus ada nilai bergunanya, nilai gunanya. Nah, sedangkan program-program komputer yang ditulis oleh para programmer sering dikenal sebagai perangkat lunak atau software, ya, atau aplikasi. Nah, ini kata-kata software atau aplikasi pasti sering kalian dengar, sering kalian tangkap di mana-mana, ya. Software, aplikasi, atau di Android ada APK, ya, sebagainya. Nah, kita nanti akan dalam APK ini nanti akan mengarah ke sana, akan menjadi seorang programmer dasar. Bertahap nanti kita akan belajar bahasa pemrograman, kemudian algoritma, ya, seperti materi sekarang, logika, dan lain sebagainya. Nanti kita akan belajar secara bertahap. Tapi sebelum itu, Bapak kenalkan terlebih dahulu mata pelajaran pemrograman dasar ini. Kita lanjutkan. Nah, sekumpulan instruksi yang merupakan penyelesaian masalah itu dinamakan program. Jadi bisa dibilang program itu adalah sebuah kumpulan instruksi. Sebuah kumpulan instruksi yang dibuat khusus oleh manusia sendiri untuk bisa diterapkan dalam komputer, untuk bisa berjalan dalam komputer, sehingga tujuannya tadi program itu bisa membantu manusia dalam menyelesaikan masalah. Nah, program dimasukkan ke dalam komputer, kemudian komputer mengerjakan instruksi dalam program tersebut, lalu memberikan hasil atau keluaran yang diinginkan sesuai dengan tujuan kita tadi. Jika hasilnya diinginkan, hasilnya sesuai dengan apa yang kita harapkan dari sebuah program tersebut, maka berarti program tersebut sukses, program tersebut bisa berguna, bermanfaat bagi manusia. Nah, tapi untuk memberikan instruksi, ya, kita harus membuat suatu program menggunakan bahasa yang dimengerti oleh komputer. Karena komputer itu berbeda dengan manusia, ya, jelaslah dari fisiknya juga sudah beda, dari dalamannya juga berbeda kan dari manusia. Komputer memiliki sebuah bahasa sendiri. Nah, kita jika ingin mendapatkan manfaat, gitu ya, mendapatkan bantuan dari sebuah komputer, berarti kita harus terlebih dahulu tahu bahasa dari komputer tersebut. Ya, ada banyak bahasa komputer atau bahasa pemrograman yang sering digunakan. Contohnya ada JavaScript, Java, ya, kemudian Python, ada lagi Pascal, ya, kemudian C, ya, C++. Nah, itu adalah salah satu dari beberapa bahasa pemrograman yang sering digunakan di dalam komputer. Kalau di Androidnya mungkin ada Android Studio dan sebagainya, ya. Itu untuk membuat aplikasinya, Android Studio. Nah, jadi yang perlu kalian garis bawahi adalah suatu program
menggunakan bahasa yang dimengerti oleh komputer. Nah, bahasa apa yang dimengerti oleh komputer? Ya tadi, bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman bunyinya atau isinya, bahasanya itu berbeda dengan yang sering kalian dengar sebagai manusia. Gitu. Nah, untuk berkomunikasi itu harus bisa berkomunikasi dengan komputer, harus tahu bahasanya terlebih dahulu. Apakah nanti kita pelajari? Pasti, nanti kita akan pelajari. Nanti kita akan belajar bagaimana membuat instruksi di dalam bahasa pemrograman, ya, untuk membuat sebuah aplikasi. Nah, sebagaimana dalam kehidupan manusia, kita hanya dapat memberikan perintah kepada orang lain dalam bahasa yang dimengerti oleh sesama manusia. Kalau sama manusia, ketika kita ingin berbicara, tentu sangat mudah. Kalau contohnya, saya berbicara kepada kalian ya dengan bahasa seperti ini, pasti kalian juga paham, ya kan? Karena menggunakan bahasa yang sama, bahasa manusia, bahasa Indonesia, atau bahasa Sunda, bahasa dan sebagainya. Karena sama-sama mengerti. Bapak mengerti, kalian juga mengerti bahasanya. Nah, seperti yang sudah Bapak bilang tadi, jika ingin mengerti, jika ingin memerintahkan, jika ingin berkomunikasi dengan komputer, maka gunakanlah bahasa yang khusus dimengerti oleh komputer, yaitu bahasa pemrograman tadi. Jadi jadi kesimpulannya, pemrograman dasar adalah ilmu yang mempelajari tentang pemrograman komputer menggunakan bahasa pemrograman populer. Nah, ini contohnya seperti Java, Pascal, PHP, Python, atau C++. Dibacanya C++ ya. Ini masing-masing punya kelebihan dan kurangnya sendiri, dan juga punya penerapannya sendiri-sendiri ya. Nah, tapi kita tidak akan membahas semuanya, tidak akan membahas semua bahasa pemrograman ini ya. Nah, kita akan mempelajari yang paling dasar aja ya, karena ini juga kan pemrograman dasar ya, belum pada pemrograman yang sampai pada tahap level yang lebih tinggi atau level expert, sebagai pemrograman dasar doang. Nah, materi pemrograman dasar khusus untuk siswa SMK ya, kompetensi kalian TKJ difokuskan ke dasar-dasar algoritma pemrograman, flowchart, apa itu flowchart nanti, dan logika pemrograman. Nah, ini karena basicnya ya, dasarnya, jadi harus mempelajari terlebih dahulu ini. Dasar-dasar algoritma, pemrograman, ya, flowchart, dan logika pemrograman. Nih. Materi pemrograman dasar banyak membahas tentang algoritma pemrograman, sudah jelas, karena tadi basicnya, dasarnya dari sebuah pemrograman itu adalah algoritma. Logika pemrograman, flowchart, bahasa pemrograman PHP atau PHP, dan Python, dan melakukan coding atau memprogram komputer. Nah, jadi seperti itu kira-kira ya. Kira-kira selama kalian belajar dalam mata pelajaran ini, ya seperti itulah kira-kira yang akan kita pelajari. Kita akan berkenalan dengan algoritma, berkenalan dengan logika, kemudian berkenalan juga dengan bahasa pemrograman tadi ya, flowchart bagian dari algoritma tadi ya, dan juga ngoding. Dalam bahasa ininya ngoding, membuat baris-baris perintah ya dalam bentuk kode pemrograman. Nah, itu nanti kita akan belajar secara bertahap, satu demi satu. Nah, tujuannya kan udah jelas nih ya, kita akan belajar membuat sebuah aplikasi atau program, ya, program yang bisa diterapkan di komputer atau juga di smartphone nantinya ke depannya kalau bisa ada waktunya. Nah, sedangkan untuk membuat program yang baik memerlukan langkah yang tidak mudah, karena ada langkah-langkah yang harus ditempuh terlebih dahulu, ada cara-caranya. Tidak langsung
ujung-ujung ayak we gitu si aplikasi teh. Tapi harus ada caranya, harus ada ininya, tahapan. Nah, kalian harus belajar bagaimana sebuah program bekerja. Nah, disinilah algoritma dan logika berperan dalam membuat langkah-langkah sistematis agar program dapat bekerja dengan baik dan benar. Oke. Nah, sekarang kita sudah mulai masuk pada pembahasan algoritma. Ya. Algoritma dan pemrograman dasar itu apa ya? Tidak bisa dipisahkan karena memang bagian dari pemrograman. Gitu. Algoritma itu dalam pemrograman sangat punya posisi yang sangat lekat. Gitu. Tidak bisa sebuah program itu berdiri kalau tidak ada algoritma. Tidak ada algoritmanya. Nah, kita akan bahas algoritma itu apa. Kita lanjutkan. Nah. Algoritma. Kita baca ya. Algoritma adalah ilmu yang mempelajari cara menyelesaikan masalah atau persoalan menggunakan langkah yang sistematis ya. Menggunakan langkah yang sistematis, masuk di akal dan efisien. Oke. Ulangi ya. Biar kalian juga bisa lebih paham. Algoritma adalah ilmu yang mempelajari cara menyelesaikan masalah, ingat, atau persoalan menggunakan langkah yang sistematis, masuk akal dan efisien. Ini definisi secara sederhananya ya. Ingat, masalah dan persoalan. Jadi dalam algoritma itu yang kalian harus paham betul adalah yang kalian harus ingat bahwa algoritma bersinggungan dengan masalah dan solusi. Ya, di dalam algoritma itu ada masalah dan ada solusi. Di mana-mana ada masalah, di situ ada solusi. Ingat. Ini dulu ya, kalian harus ingat ini dulu. Kalau kalian sudah paham bahwa ada masalah dan ada solusi, nanti kalian akan lebih paham ke depannya. Oke, kita lanjutkan. Algoritma adalah teknik penyusunan langkah-langkah penyelesaian masalah, kan, dalam bentuk kalimat dengan jumlah kata yang terbatas tetapi tersusun secara logis dan sistematis menurut Swarga ya. Ini teknik penyusunan langkah-langkah penyelesaian masalah dalam bentuk kalimat dengan jumlah kata yang terbatas tetapi tersusun secara logis dan sistematis. Jadi contohnya gini, ada sebuah masalah nih ya. Masalahnya itu bisa berbentuk apapun. Apa saja masalahnya. Baik itu masalah yang mudah, ringan, atau yang sangat berat sekalipun. Kita ambil contoh yang paling ringan dulu. Ada masalah, misalkan bapak, ya, motor bapak mogok. Misalkan, motor bapak mogok. Ini adalah sebuah masalah, motor mogok adalah sebuah masalah. Nah, sekarang kita cari solusinya. Bagaimana caranya motor mogok itu bisa nyala? Ya, maka, oke, Bapak tulis ya, biar lebih gampang. Tuliskan di sini. Masalah, nah teks satu masalah. Masalahnya adalah motor mogok. Oke, masalah motor mogok. Bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut? Bagaimana caranya biar motor yang mogok ini bisa berjalan lagi? Pertama, ketika ini solusinya nih. Solusi untuk pemecahan masalah ini, solusinya satu, periksa bensin, tangki bensin misalnya kan, tangki bensin. Dua, nah kan berurutan ya. Yang tadi disebutkan adalah secara sistematis. Dua, periksa tangki bensin. Apa lagi kira-kira yang harus dilakukan? Ternyata ditemukan bensin kosong. Tangki bensin kosong. Ini mudah ya.
Masalah ini mudah sebenarnya. 3, ya kan? Setelah temukan tangki bensin kosong, kemudian apa lagi? Ya tentu saja isi dengan bensin. Isi dengan bensin, kemudian nyalakan motor. Nah, nyalakan motor dan terakhir selesai. Artinya selesai ini berarti motor menyala lagi ya, motor hidup kembali. Nah ini perhatikan, kita ulangi lagi. Masalahnya ini ya tadi adalah motor mogok ya, motor mogok. Ini masalahnya nih, masalah ya, persoalan. Bagaimana caranya supaya motor mogok ini bisa kembali hidup? Ya, berarti pertama kita harus salah satu solusinya adalah periksa tangki bensin. Karena bisa saja mungkin solusi yang lain ditemukan, misalkan masalah yang lain, apakah itu businya atau mungkin dan lain sebagainya, gitu, karburator dan sebagainya. Tapi contohnya misalkan periksa tangki bensin. Kebetulan tangki bensin itu kosong ya, bukan tangki bensin kosong. Nah kemudian karena kita sudah menemukan titik masalahnya, berarti kita isi dengan bensin, ya kan? Bisa itu dengan mendatangi tukang bensin, atau misalkan kita beli bensin dengan membawa jerigen dan sebagainya. Caranya bisa berbeda-beda. Yang penting tujuan utamanya adalah mengisi tangki kosong dengan bensin. Kemudian 4, nyalakan motor ya. Ternyata bisa kembali hidup kembali motornya. Kemudian 5, selesai gitu. Nah, tahapan selesai ini yang hasil yang kita harapkan seperti tadi. Kita mengharapkan dari awal supaya motor ini bisa hidup kembali. Jika ternyata pada tahap akhir motor tersebut hidup kembali, berarti tahapan algoritmanya sudah berjalan dengan baik. Nah, itu contohnya ya. Nah, contohnya. Ingat. Nah, algoritma adalah teknik penyusunan langkah-langkah penyelesaian masalah dalam bentuk kalimat dengan jumlah kata yang terbatas tapi tersusun secara logis dan sistematis. Logis itu maksudnya apa? Logis itu maksudnya adalah yang masuk akal gitu, yang dapat diterima dengan nalar manusia. Contohnya seperti tadi. Ya. Nah, ini. Contoh seperti ini. Jika kalian ingin menghidupkan motor yang mogok tadi, tentu yang logis yang paling utama pertama kalian pikirkan kan periksa bensin. Yang tidak logisnya seperti apa? Ya mungkin dengan sulap atau dengan abrakadabra mungkin bisa nyala. Gak mungkin kan? Pasti dengan cara-cara yang logis, yang masuk akal. Nah, yang di luar nalar seperti tadi contohnya itu tidak termasuk dalam algoritma. Karena tadi algoritma itu harus bersifat logis, masuk akal. Jika bernilai benar, maka benar. Jika salah, maka salah. Seperti itulah kurang lebih dari pengertian secara logis tersebut. Nah, lanjutkan lagi. Kata algoritma mungkin ya, ini deh, berasal dari nama penulis buku Arab yang terkenal, yaitu Abu Ja'far Muhammad ibnu Musa al-Khwarizmi. Nah, al-Khwarizmi ini dibaca oleh orang barat menjadi algoritma. Jadi penemu atau pencetus, katakanlah, dari algoritma itu adalah seorang ulama muslim yang bernama Abu Ja'far Muhammad ibnu Musa al-Khwarizmi. Ya. Beliau ini adalah seorang ilmuwan Persia yang menulis kitab Al-Jabr wal Muqabalah ya, wal Muqabalah. Al-Jabr wal Muqabalah yang artinya buku pemugaran dan pengurangan, atau dalam bahasa Inggrisnya The Book of Restoration and Reduction. Ini. Jadi ada penemunya, ada seorang yang mencetuskan algoritma itu seperti apa. Nah, beliau ini ya yang menemukan dari
Oke, kita algoritma resmi ini ya. Kalau ingin tahu saya gambarnya, nah ini gambarnya, kalian bisa lihat foto atau dari image dari algoritma ini. Jadi bisa dibilang sebagai seorang penemu dari algoritma ini, beliau ini dianggap sebagai ilmuwan besar ya, karena penemuannya ini sampai sekarang bisa digunakan, sampai sekarang sangat digunakan, sangat dibutuhkan dalam pembuatan program ya, dan juga seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat seperti sekarang. Nah, jadi benar-benar sangat benar-benar berguna sekali gitu. Dan yang ini juga harus kita syukuri, ternyata ada dari Imam Muslim yang bisa mencetuskan rumusan seperti apa algoritma tersebut hingga banyak digunakan sampai sekarang dalam perkembangan teknologi komputer sampai kepada teknologi Android itu dipakai. Ya, oke. Jadi kesimpulannya ya, definisi algoritma adalah langkah-langkah yang dilakukan agar solusi suatu masalah ya dapat diperoleh. Ingat, algoritma itu langkah-langkah ya. Algoritma itu bukan barang, bukan apalagi kue komputer atau sebagainya. Tapi algoritma itu adalah sebuah langkah, sebuah prinsip yang diterapkan ke dalam sesuatu yang tujuannya, hasilnya itu dapat berguna atau bermanfaat. Itu intinya. Nah, seperti yang Bapak bilang tadi, algoritma itu sangat erat dengan yang namanya permasalahan dan solusi. Jika ada masalah, maka ada solusinya. Nah, dari permasalahan ke solusi atau pemecahan solusinya itu ada tahap-tahap tertentu, ada tahap-tahap khusus yang disusun terlebih dahulu agar solusinya dapat ditemukan. Contohnya seperti tadi, contoh dari pemetaan atau penggunaan algoritma tadi ya. Motor mogok berarti kita cari satu-satu dulu masalahnya di mana. Ditemukanlah solusinya adalah bensin tadi, mengisi bensin. Contohnya lain. Masalah yang lain ya, masalahnya tidak hanya di sini ya, tidak hanya dalam dunia komputer, tapi juga dalam dunia nyata. Ini yang sering kalian juga temukan. Masalah lain, misalnya kalian ingin pergi, ya. Ingin pergi bepergian, entah itu kemana, ke pasar, nonton misalkan dan sebagainya, gitu kan. Tapi baju yang ingin kalian pakai ternyata kotor. Ini contoh yang paling sederhananya. Ternyata kotornya ada noda, kemudian ada baju, mungkin baju yang pengen kalian pakai itu meskipun ada baju yang lain, tapi baju yang itu pengen sekali dipakai gitu untuk 1 hari atau 2 hari ke depan supaya bisa dipakai. Nah, di situ masalah kan? Ada masalah kan di situ? Baju kotor adalah masalah. Nah, bagaimana cara untuk membersihkan supaya baju kotor tersebut bisa digunakan, bisa bersih kembali? Solusinya seperti apa? Tentu saja dengan mencuci baju tersebut. Tuh. Mencuci baju tersebut. Sebentar. Nah,
ini zoomnya error. Udah, lanjut lagi. Nah, sehingga jika solusi yang sudah ditemukan itu, contohnya tadi adalah mencuci baju ditemukan, maka tahapan dari awal ya, ketika masalahnya muncul sampai pada solusi yang ditemukannya itu adalah algoritma. Contohnya nih, kalau kita jabarkan lagi, misalkan baju kotor ya, tadi seperti yang Bapak bilang adalah masalah. Baju kotor adalah masalah. Kemudian untuk cara untuk membersihkan baju itu atau menyelesaikan masalah itu, berarti pertama apa yang mesti kita lakukan? Berarti pertama kita siapkan dulu baskomnya atau tempat air gitu buat mencuci, betul? Kemudian setelah siap, kemudian isikan dengan air, ya, baskom diisi dengan air. Tahap selanjutnya, air tersebut kemudian kemudian kita tuangkan deterjen, misalkan ya, contohnya ya, deterjen kita masukkan, kemudian juga kita masukkan bajunya. Nah, kemudian baru kita di situ baju yang kotor tersebut kita cuci, dikucek, disikat, ya, terus kemudian digiles dan sebagainya. Apalah caranya seperti itu. Yang penting tujuannya adalah agar baju tersebut bersih kembali. Nah, setelah tahap sikat, cuci dan sebagainya, ya, kemudian apalagi dibilas, betul? Ini kalau ya kalian yang paham soal cuci mencuci mungkin sudah tahu caranya seperti apa. Kalau udah belajar nyucinya dari sekarang, ya, maka sekarang kalian belajar nyuci sok, buat cewek ataupun cowok, santri apalagi kalau misalkan yang santri. Nah, sampai mana tadi? Nah, dibilas ya. Sudah dibilas, apalagi tahap selanjutnya dijemur. Betul? Dijemur sebagai tahap akhir. Nah, setelah dijemur baru kemudian kering ya, dan baru bisa dipakai lagi. Nah, hasil baju yang bersih, yang kering, yang sehingga bisa digunakan lagi adalah tahap akhir dari sebuah algoritma. Nah, jadi seperti yang Bapak bilang tadi, algoritma itu adalah langkah-langkah, ya. Langkah-langkahnya, ingat, langkah-langkahnya dari sebuah masalah menuju solusi ada langkah-langkah yang mesti dilakukan sehingga dapat ditemukan sebuah solusi. Oke, kita lanjutkan. Suatu prosedur ya, kita lanjutkan lagi. Algoritma adalah suatu prosedur yang merupakan urutan langkah-langkah yang berintegrasi atau saling berhubungan, tidak terpisah satu sama lain. Tahap 1 berhubungan dengan tahap yang kedua, ya. Tahap kedua berhubungan dengan 3 dan seterusnya. Suatu metode khusus yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah yang nyata. Itu adalah kesimpulan definisi dari algoritma. Itu tadi ya. Ingat, yang ini yang mesti harus kalian ingat. Algoritma berisi masalah dan solusi. Oke? Nah, penyelesaian dari mengubah yang tadinya masalah menjadi solusi adalah algoritma. Ya, susunannya gitu, susunan 1, 2, 3 dan 4-nya sehingga menemukan sebuah solusi. Nah, itu adalah algoritma, ya. Jadi prinsip algoritma, semacam prinsip atau dan sebagainya lah. Nah, ini contoh algoritma ya. Algoritma adalah jantung ilmu komputer atau informatika. Banyak cabang ilmu komputer yang diacu dalam terminologi algoritma. Namun, jangan beranggapan algoritma selalu identik dengan ilmu komputer saja. Nah, dalam kehidupan sehari pun banyak terdapat proses yang dinyatakan dalam suatu algoritma. Ya. Jadi, meskipun algoritma digunakan dalam pemrograman, ya, dalam bentuk digital komputer seperti sekarang, algoritma itu pertama kalinya justru ditemukan atau bisa kita temukan dalam dunia nyata. Seperti tadi contohnya, ya, contoh yang paling terdekat kalian adalah tadi. Contohnya lain, kalian contohnya adalah masalah ya, atau soalnya berangkat sekolah. Itu masalahnya.
Nah, cara untuk berangkat ke sekolahnya apa saja yang mesti dilakukan? Berarti pertama pakai baju seragam dulu, ya kan? Kedua pakai motor, naik motor misalkan ya, naik motor atau miskin ketiga naik kendaraan umum misalkan ya. Kemudian kemudian sampai di sekolah tujuan. Ya, sederhana itu sebenarnya. Jadi urutannya ya, urutan itulah yang masuk dengan algoritma. Nah, ada contohnya lain. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Satu, yaitu membuat kue. Contohnya ya, contoh membuat kue. Algoritmanya adalah resep kue. Ya. Kalian mungkin pasti sering lihat ada resep kue ya, ada caranya gimana, cara membuatnya seperti apa. Misalkan masukkan membutuhkan terigu, telur atau dan sebagainya, pewarna dan sebagainya. Nah, contoh langkah dalam algoritmanya, contohnya adalah pertama ya, masukkan telur ke dalam wajan, kedua kocok sampai mengembang, ketiga, empat, lima dan sebagainya. Ada tahapannya sehingga menjadi sebuah kue. Nah, itu contohnya. Yang kedua adalah membuat pakaian. Nah, membuat pakaian. Algoritmanya adalah pola pakaian. Pola pakaian ya, sehingga menjadi sehingga bisa menjadi sebuah pakaian itu disebut dengan algoritma pola pakaiannya. Nah, gunting caranya ya, tahapannya dalam membuat sebuah pakaian itu pertama gunting kain dari pinggir kiri bawah ke arah kanan, contohnya ya sejauh 5 cm misalkan. Kemudian tahapan yang lainnya, kemudian gunting bagian yang lainnya, atau ketiganya lagi menjahitnya, gitu, menjahit bagian yang digunting tersebut sehingga menjadi sebuah pakaian, atau memasang kancing lah, atau tahap yang lainnya memasang kerah lah, ya dan sebagainya sehingga menjadi sebuah pakaian. Dan contoh-contoh yang lainnya ada praktikum kimia ya di dunia nyata, merakit mobil, kegiatan sehari-hari, memainkan musik, mengisi voucher HP dan lain sebagainya. Jadi secara sadar atau tidak sadar, algoritma itu ada di dunia kita, ada di dunia nyata. Kita sadar mungkin itu sebagai sebuah algoritma, atau mungkin kita tidak sadar gitu. Nah, sekarang Bapak sadarkan kalian buat yang belum sadar bahwa algoritma itu ada di dunia nyata. Ada di sekitar kita, di mana-mana. Ada tahapan-tahapan gitu. Yaitu algoritma. Nah, kalau tadi kan hubungannya algoritma dengan dunia nyata ya, dunia sekeliling kita. Terus bagaimana dengan algoritma dalam hubungannya dengan komputer? Nah, dalam dunia komputer, ya, karena kita udah belajar pemrograman dasar, hubungannya dengan komputer disebut dengan algoritma pemrograman. Pemrograman. Algoritma pemrograman komputer adalah ilmu yang mempelajari cara menyelesaikan masalah atau persoalan menggunakan komputer dengan langkah yang sistematis, masuk akal, dan efisien. Jadi sama saja. Intinya sama saja. Ada masalah, kemudian cari solusinya. Kemudian tulis tahapan solusinya yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, bedanya cuman ini adalah penerapannya dalam komputer. Ya, kalau tadi kan algoritma dalam penerapan cuci baju, motor mogok. Sekarang algoritmanya diterapkan dalam komputer dalam bentuk bahasa pemrograman yang nanti akan kita bahas. Tujuannya sama, yaitu untuk menyelesaikan sebuah masalah yang kaitannya juga dengan dunia nyata ya. Seperti tadi contoh yang paling lekat ya, yang paling dapat kita lihat, aplikasi atau software yang bisa membantu kita dalam menyelesaikan masalah adalah kalkulator. Ini contoh yang paling gampang. Betul. Kalian bisa bayangkan ya, kalau tanpa kalkulator, jika menghitung angka-angka yang besar, itu akan kesulitan. Kalau angka-angka yang kecil, misalkan 5 kali 3, 4 kali 8, kan 5 kali 5 dan sebagainya, mungkin kita juga bisa menjawab tanpa bantuan kalkulator. Tapi bagaimana jika menghitung angka-angka yang tinggi, angka-angka yang besar? 5.000 dikali 8, kan? Misalkan
5.400 dibagi 5.000 sekian misalkan ya, dan sebagainya. Itu mungkin kita akan sedikit kesulitan. Kalau untuk orang-orang yang cerdas, untuk yang pintar dalam hal seperti itu mungkin gampang, tapi buat orang-orang yang tidak terlalu cerdas sekitar itu dalam perhitungan mungkin akan sedikit kesulitan. Makanya dibuatlah komputer untuk menyelesaikan masalah tersebut sebagai solusi dalam perhitungan di dunia nyata. Nah, itu contohnya, contoh yang paling bisa kita temukan. Nah, sekarang kita berpindah lagi pada prinsip-prinsip algoritma. Nah, sebuah algoritma bisa dikatakan sebuah algoritma ya jika sudah memenuhi prinsip-prinsip berikut ini. Karena tadi ya, algoritma itu adalah sebuah ilmu yang penerapannya di berbagai macam. Makanya harus punya prinsip tertentu, prinsip khusus yang dimiliki oleh algoritma supaya bisa diterapkan di berbagai bidang tadi. Pertama, algoritma harus efisien, di mana prosesnya dapat diselesaikan secepat mungkin dengan frekuensi perhitungan yang sependek mungkin. Nah, harus efisien mungkin ya. Efisien itu artinya semudah mungkin gitu, efisien, cepat, tidak bertele-tele, tidak panjang tahapannya, tapi harus biasa dilakukan secara 1 atau 2, 3 langkah. Contohnya tadi, seperti tadi, kita akan menghitung 5 kali 5.000 misalkan, ya, menghitung dalam kalkulator. Kita cukup masukkan langkah 5, ya, angka 5, kemudian tekan simbol kali, ya, X, kemudian masukkan angka perkaliannya 5.000 misalkan, kemudian tekan sama dengan, maka nanti hasilnya akan muncul. Semudah itu. Jika tahapannya bertele-tele 5.000 kali berapa lagi gitu ya, maka meskipun hasilnya ditemukan, tapi jika pemrosesannya terlalu panjang, itu belum bisa memenuhi yang disebut dengan algoritma. Algoritma itu harus efisien, harus bisa tahapannya harus pendek mungkin, tapi juga meskipun pendek, nilainya juga besar gitu ya, ada manfaatnya juga yang dapat dirasakan. Kemudian, algoritma yang baik harus dengan mudah diimplementasikan ke perangkat komputer. Nah, ini hubungannya dengan pemrograman ya. Algoritma itu harus mudah diimplementasikan. Maksud diimplementasikan itu dapat diterapkan ya, diwujudkan dalam bentuk nyata programnya gitu, aplikasinya. Jika belum bisa diimplementasikan ke perangkat komputer, berarti algoritmanya atau langkah-langkahnya berarti belum bisa disebut algoritma yang baik gitu. Algoritma yang baik harus mudah dipahami. Bahasanya harus mudah dipahami, dimengerti. Seperti tadi tahapan-tahapannya. Seperti ini ya. Tadi masih loading. Harus bisa dipahami. Nah, makanya ketika menuliskan algoritma harus menggunakan bahasa yang jelas, tidak ambigu. Seperti tadinya, satu membuat untuk yang mencuci itu, misalkan siapkan baskom berisi air, misalkan. Jelas itu. Berarti yang disiapkan adalah baskom, bukan ember, bukan bak atau yang lainnya, tapi baskom yang berisi air. Airnya air bersih tentu saja, air bersih, ya. Tidak bukan air got, apalagi air kolam dan sebagainya, tapi air bersih yang khusus untuk menyuci. Nah, itu harus mudah dipahami. Supaya apa? Supaya tidak ambigu nanti hasilnya, supaya hasilnya jelas seperti yang kita harapkan. Kemudian yang keempat, akurasi tinggi adalah syarat lain dari algoritma yang baik. Nah, jadi mana mungkin menjadi algoritma yang digunakan secara profesional jika hasilnya tidak akurat. Ya, kalau algoritmanya saja masih lemah, gitu, penerapannya masih lemah, hasilnya tidak diharapkan, itu tidak bisa diterapkan di berbagai macam bidang yang lain atau program yang lain. Maka harus akurat, harus tepat sasaran. Algoritma yang baik memiliki langkah-langkah yang jelas dan detail. Setiap proses tepat dan lengkap, di mana tidak tanggung,
penuh kejelasan dan penuh kepastian. Sama halnya seperti tadi ya. Jadi langkah-langkah urutan-urutannya itu jelas, ya, dapat dibaca dengan baik dan dipahami dengan baik. Oke. Kemudian algoritma yang baik juga harus bisa dikembangkan. Bukan tidak mungkin sebuah algoritma yang tampak sederhana bisa terus dikembangkan untuk menghasilkan hasil yang lebih tinggi dan lebih baik hasilnya. Seperti itu. Jadi jika ada algoritma yang bisa dikembangkan lagi, itu lebih baik lagi. Karena artinya ada pengembangan. Ada sesuatu yang bisa diambil manfaatnya lebih luas lagi. Gitu. Tujuannya bisa lebih luas lagi. Dari yang cuma sekedar nyuci tadi, misalkan, ada lagi algoritma yang lain yang bisa sekedar dari yang cuci itu. Yaitu apa? Bisa mengeringkan secara otomatis dengan menggunakan mesin cuci, ya, sekarang dan sebagainya. Itu perkembangannya. Nah, jadi kesimpulannya adalah yang bisa kita pahami, yang bisa semoga kalian juga paham, algoritma adalah metode, ya, cara, metode efektif yang diekspresikan sebagai rangkaian terbatas. Algoritma juga merupakan kumpulan perintah untuk menyelesaikan suatu masalah. Ya. Ingat ya, suatu masalah, menyelesaikan suatu masalah. Jika ada masalah, maka ada solusinya atau pemecahan masalahnya. Nah, perintah-perintah ini dapat diterjemahkan secara bertahap dari awal hingga akhir. Ingat. Kemudian, masalah tersebut dapat berupa apa saja, dengan syarat untuk setiap permasalahan memiliki kriteria kondisi awal yang harus dipenuhi sebelum menjalankan sebuah algoritma. Nah, algoritma juga memiliki pengulangan proses atau iterasi, ya, karena tadi sifatnya untuk memenuhi kebutuhan untuk menyelesaikan masalah, itu dapat diulang-ulang, ya, dan itu pengulangan tersebut tidak berubah hasilnya, gitu. Stagnan, dan juga memiliki keputusan hingga keputusan selesai. Jadi ada hasil, ada selesainya, ada tahapan akhirnya adalah si algoritma itu punya titik selesainya, tidak nyambung lagi setelah akhir, ya, akhir tadi, kemudian ada lagi tahap-tahap yang lain sehingga sampai tidak ditemukan ujungnya. Itu yang salah. Algoritma itu harus ada endingnya, harus ada akhirnya. Nah, tahapan akhir itu, ending itu adalah tahapan yang diharapkan seseorang sebelumnya. Jika tahapan akhirnya seorang seperti tadi baju bersih kembali, maka ketika baju bisa bersih kembali, nah itu berarti tahap akhirnya selesai, sudah selesai. Kemudian baru untuk diterapkan lagi dari awal lagi kepada baju-baju yang lain, kepada celana, sepatu dan sebagainya dengan cara yang sama. Nah itu ya. Jadi kesimpulan dari penyampaian materi dari algoritma. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ingat bahwa algoritma ini adalah dasar sekali, dasar dari pemrograman. Dan jadi untuk pembahasan materi ini Bapak pikir tidak akan cukup dalam satu pertemuan. Bisa saja dalam pertemuan besoknya atau 3 kali pertemuan kita membahas soal algoritma doang. Ya, soal algoritmanya doang. Karena seperti tadi, induk sebuah program itu adalah algoritma. Gitu. Nah, sekarang kalau kalian paham dengan pengertian algoritma ini, Bapak menyiapkan sebuah tugas untuk kalian. Ya, ada 2 tugas yang sudah Bapak siapkan. Pertama, cari dan tulis permasalahan di sekitar kamu, dan juga tulislah solusi dalam memecahkan masalah tersebut. Ya, ingat, masalah itu ada di sekitar kita. Semuanya pasti bisa kalian temukan. Pasti ada masalah, ya. Tapi jangan masalah yang abstrak, ya. Seperti apa? Masalah hati lah, masalah cinta lah, masalah putus lah. Jangan seperti itu. Yang logis, yang tadi seperti yang Bapak bilang. Bukan sesuatu yang tidak terlihat, itu yang nampak. Tapi harus bisa kalian cermati. Contohnya, kalian tulis masalah.
titik 2, bagaimana membuat kopi manis. Ini masalahnya ya. Caranya untuk membuat kopi manis seperti apa? Kalian tulis nanti solusinya. Berarti yang pertama, kalian berarti harus siapkan 1 gelas, kan? Kalau ingin membuat 2 kopi berarti 2 gelas. Karena ini judulnya 1 kopi, dia berarti 1 gelas. Nah, setelah kalian siapkan 1 gelas, masukkan 1 sendok kopi, kan, ke dalam gelas. Setelah itu, masukkan 1 sendok gula ke dalam gelas. Jadi takarannya 1 sendok kopi dan 1 sendok gula. Nah, setelah keduanya dimasukkan, keempat adalah tuangkan air panas ke dalam gelas. Betul ya? Tuangkan air panas ke dalam gelas. Kemudian kelima, setelah dimasukkan, diaduk. Ya, diaduk sampai rata, sampai semuanya tercampur, gula dan kopinya tercampur. Baru kemudian keenam, selesai. Sebuah gelas kopi sudah dibuat. Masalah yang sederhana tadi, membuat kopi manis, kemudian kalian susun solusinya, tahap-tahapnya, kemudian kalian catat ya, tulis dalam buku kalian. Ingat, harus ada akhirnya, harus ada akhir, selesai. Nah, ini tugas yang pertama. Ya, tugas yang pertama, silakan kalian cari di sekitar kalian masalah atau bisa berbentuk kayak tadi ya, bisa berbentuk cara membuat makanan, cara membuat kue, cara membuat bala-bala, contohnya cara membuat lepet, atau cara membersihkan motor lah, gak apa-apa ya, silakan membersihkan motor, rumahnya, motor di rumah kalian dan lain sebagainya. Silahkan kalian siapkan saja, tulis ya dalam buku kalian. Nah, itu yang pertama. Tugas yang kedua adalah pilihlah salah satu aplikasi di smartphone-mu dan jelaskan kegunaan dan cara pemakaiannya. Contoh, nama aplikasinya adalah ShareIt. Kegunaannya untuk apa? Mengirim dan menerima file antar smartphone. Oke, ini kegunaannya ya. Jadi kegunaan ini sebagai tujuan akhir, katakanlah bisa dibilang tujuan akhir dari sebuah aplikasi tersebut, dari rangkaian aplikasi tersebut. Nah, cara penggunaannya, nah ini yang disebut algoritmanya di sini, tahapannya urutannya. 1, buka aplikasi ShareIt di perangkat Android, lalu pilih tombol send. Ini contohnya ya. Kedua, lanjutkan dengan memilih file yang ingin dibagikan, kemudian tekan tombol next. Yang ketiga, kemudian pilih kemana tujuan file tersebut dengan memilih avatar yang aktif. Biasanya kan seperti itu ya, kita cari dulu avatar aktifnya. Berarti perangkat yang bersangkutan juga harus diaktifkan terlebih dahulu ShareIt-nya. Biasanya kan seperti itu. Nah, setelah ditemukan yang keempat, maka file akan terkirim. Pilih avatarnya, kemudian nanti otomatis file yang kita pilih tadi akan terkirim dan selesai. Berarti mengirim dan menerima file tersebut sukses dilakukan antar smartphone. Oke, itu saja ya. Jadi untuk tugas, untuk materi hari ini sekitar pemrograman dasar, untuk perkenalan pemrograman dasar dan perkenalan dengan algoritma. Minggu depan mungkin untuk pertemuan selanjutnya masih tetap akan membahas soal algoritma karena masih banyak pembahasan yang belum dibahas. Tapi setidaknya kalian sudah paham, sudah masuk di awal ya, sudah mulai masuk pada pembahasan pemrograman dasar yang lebih luas nanti. Oke. Terima kasih, itu saja yang bisa Bapak sampaikan, yang bisa Bapak paparkan untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak dipahami atau kata-kata yang kesulitan ya kalian pahami. Terima kasih, diakhiri. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.